Semuanya senang, sehat di dalam Tuhan. Amin. Baik, kita berdiri bersama, kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan di tengah-tengah kita adalah Rawuh Bapak Pendeta Martono tadi bersama dengan istri. Jadi jangan mengambil salah satunya karena sudah berpasangan. Embel-embelnya dua, jadi pangkatnya jenderal dua. Maksudnya anaknya. Baik, kita akan memulaikan ibadah ini dengan hati yang senang, mengangkat kedua tangan kita di hadapan Bapa. Sesungguhnya pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan tidak pernah Ia meninggalkan ciptaan tangannya yang selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Amin. Silakan Ibu. Shalom, selamat pagi. Mari kita persiapkan hati kita, di mana lagu ini dikatakan setiap hamba-hamba Tuhan dengan setiap hati selalu melayani Dia, selalu mengasihi Dia, selalu mengiring sampai akhir hayat kita. Saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harta yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang
berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiriku seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya. Ku mau melayani Engkau Tuhan sampai akhir hidupku. Glory. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya. Engkau baik Tuhan, mengasihiku, mengiringku seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringku seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihimu, mengiringku seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan memberikan kesempatan pada pagi hari ini Tuhan untuk datang ke bait-Mu, untuk melayani Engkau, untuk mengasihi Engkau. Kami rindu Tuhan apa yang kami katakan, pujian ini Tuhan
untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Kami percaya Tuhan, Kau berada di tengah-tengah kami. Serahkan Tuhan kebaktian kami pada pagi hari ini. Serahkan semuanya ke dalam kuasa-Mu. Jadi dalam nama Tuhan kami, sembahan kami, Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang begitu baik. Haleluya. Mari katakan bersama-sama, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom, shalom. Ada sukacita di pagi hari ini. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Karena Tuhan hadir di tempat ini. Haleluya. Masih tetap berdiri. Tuhan Engkau hadir, kuasa yang mengalir.
Kita percaya kalau Tuhan hadir di tempat ini. Mari kita persiapkan persembahan kita. Biarlah untuk saudara yang doakan persembahan kita. Bapak kami sungguh syukur beri kesempatan pada pagi hari ini ya Tuhan, di mana Engkau telah memimpin kami, Engkau telah bersama-sama dengan kami Tuhan di pagi hari ini Tuhan, sehingga kami dapat memuji, kami dapat memuliakan akan nama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, di mana pada pertengahan pagi hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah persembahan ini Tuhan memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga tempat ini dapat jiwa-jiwa baru Tuhan untuk datang ke tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan di persembahan ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidup.
Kita persiapkan hati kita, yang kita akan belajar lagu baru, di mana lagu ini kita dapatkan di YouTube. Mari kita serahkan semuanya kepada Dia, karena kita tahu Tuhan selalu mengiringi setiap langkah-langkah kita. Tenang lagi hidupku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Tenang lagi hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya, Yesus. Kami ajak untuk istri hamba, lagu ini sangat berarti bagi keluarga kami, di mana lagu ini menyuruh agar hati kita selalu tenang. Begitu banyak cobaan yang berat mengalami kehidupan kami, sehingga istri saya mendapatkan lagu ini. Karena lagu ini meminta kami untuk tenang, karena Tuhan selalu membimbing kami, Tuhan selalu memegang kami. Mari kita belajar bersama lagu ini, dan kita juga semakin mengenal Tuhan kita. Tuhan Yesus yang akan membimbing kami, Tuhan Yesus yang akan membimbing kita semuanya. Hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya, Yesus pembimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku bersama pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan
di hatiku. Tuhan memimpin langkah hidupku di saat bimbang dan ragu. Ku rasakan Kristus membimbingku, tanganku
sepatutnya pagi ini Tuhan kami memberikan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya rancangan-Mu sungguh ajaib, sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi, pakai setiap kami. Karena pagi ini kami mau belajar firman-Mu. Bagaimana Kamu taat menjalankan apa yang menjadi kerinduan-Mu di dalam kehidupan kami. Urapi kami semua dengan urapan yang khusus. Dan kami siap mendengar firman di dalam nama Tuhan Yesus. Dan siap mendengar, melakukan firman Tuhan. Mari katakan bersama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu majelis yang sudah memberikan waktu untuk kami, saya pribadi menyampaikan renungan firman Tuhan. Dan terima kasih Bapak Gembala, Bapak Timotius Arsuroso. Beliau adalah orang yang saya banggakan. Ilmunya banyak sekali, tapi saya belum belajar lebih dalam lagi. Nanti ke depan saya akan belajar dengan beliau bahasa Mandarin. Saya bisanya bahasa Indonesia, bahasa Jawa juga belum begitu menguasai. Nama saya Martono. Kalau tagnya tadi sempat disinggung Pak Tim, ya, itu nama tambahan. Nama Martono, istri saya 1, anak saya 2, dan tidak boleh dibalik. Ya, kalau dibalik saya langsung ditegur oleh Bapak Timotius, ya. Nah, inilah anak saya laki-laki semua 2. Yang besar sekolah di SMP YSKI kelas 2, yang nomor 2 kelas 4 SD di SD Kanisius Malangsari. Asal saya juga bingung, karena Bapak Ibu dari Bantul, Imogiri. Saya lahir di Lampung, besar di Lampung, 12 tahun di Jawa Barat, menikah baru saya menetap di Semarang. Ya, inilah istri saya yang paling saya cintai, satu-satunya. Dan saya percaya ke depan kami akan terus melayani pekerjaan Tuhan. Dan pelayanan saya saat ini di GIA Trogosari. Saya masuk di Trogosari itu 2007 sampai sekarang. Dari 0 sampai sekarang tetap seperti ini. Ini karena Tuhan. Amin. Perkenalan saya singkat saja, tidak panjang-panjang, karena nanti kalau panjang yang mendengar jenuh. Puji Tuhan. Dan saya diberi tema oleh Bapak Gembala atau Diaken, itu kepada siapakah aku persembahkan, ya. Kepada siapakah aku persembahkan. Hidup kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan harus kita persembahkan kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya, kepada siapakah aku persembahkan? Selain hidup, ada sesuatu yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau hidup kita pasti kita persembahkan kepada Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang harus kita berikan selain hidup kita. Yaitu apa? Kita akan masuk di dalamnya nanti. Puji nama Tuhan. Kita akan baca di Markus. Kita awali firman Tuhan di Markus 12 ayat yang ke-17. Ya, Markus 12 ayat yang ke-17. Di PowerPoint sudah ada. Puji Tuhan. Kita akan baca bersama-sama hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah.
dikasih Tuhan, dari ayat ini, atau kalau kita membaca di Markus pasal yang ke-12 ayat 13 sampai yang ke-17, di dalam ayat ini ada percakapan antara Yesus dengan orang Farisi dan orang Herodia. Dari percakapan itu ada maksud dan tujuan orang Farisi dan Herodia ini untuk apa? Mencobai Yesus, untuk apa? Mencari kelemahan Yesus, untuk apa? Mencari kesalahan Yesus. Tujuan mereka itu ingin menjebak Yesus dengan apa? Tentang pajak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca lebih dalam lagi, dikatakan di sini, saya garis bawahi yang hitam dulu. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Yesus dicobai atau Yesus diuji oleh orang Farisi dan Herodia tentang gambar mata uang. Dia ingin melihat bagaimana seorang pemimpin, seorang guru besar, seorang yang sudah banyak mengadakan mujizat. Dan seringkali orang Farisi itu melihat pelanggaran-pelanggaran Yesus. Karena di hari Sabat, Yesus masih menyembuhkan orang-orang sakit. Dia ingin mencari kesalahan itu. Akhirnya apa? Dia datang dan dia memberi mata uang. Dan Yesus tahu itu, Bapak Ibu. Yesus mengetahui maksud dan tujuan orang Farisi dan Herodian. Dia tahu. Kenapa dia bisa tahu? Ini yang menjadi pertanyaan buat kita. Kenapa Yesus bisa tahu orang Farisi dan Herodian itu? Karena dia belajar firman Tuhan. Dia peka, dia taat kepada Bapa, dan dia mendapatkan hikmat. Dan bagi orang percaya seperti kita saat ini, mari kita cari hikmat itu, dapatkan hikmat itu, agar apa? Di saat nanti ada orang-orang yang coba ingin menguji kita, yang coba ingin membuat kita dijatuhkan atau membuat kita tidak berdaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Kalau kita belajar firman Tuhan, hikmat itu ada, maka kita dapat mengetahuinya seperti Yesus mengetahui. Dan Yesus mengetahui itu, akhirnya dia minta uang atau koin itu, dan dia berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, karena di situ ada gambar kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran dengan jawaban. Dan 3 poin akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, kepada siapakah aku persembahkan? Yang pertama, kepada kaisar, kepada pemerintah. Dan saat ini kita hidup di negara kita Indonesia ini, kita wajib juga untuk apa? Membayar pajak. Karena kita warga negara yang baik. Kepada siapa aku persembahkan? Kepada kaisar. Membayar pajak adalah kewajiban bagi warga negara. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib membayar pajak itu. Kenapa? Karena kita adalah warga negara dan sepatutnya kita mengikuti pemerintah, mengikuti anjuran atau undang-undang yang sudah ditetapkan. Kita naik motor, dan motor kita harus kita bayar pajak. Kita punya rumah, kita juga harus membayar pajak bangunan, pajak tanah. Kita harus setia. Karena apa? Kita hidup di negara Indonesia. Di luar negeri pun sama, membayar pajak. Dan kita harus patuh. Kepada kaisar kita membayar pajak. Dan saat ini kaisar yang dimaksud adalah pemerintah.
Membayar pajak adalah kewajiban bagi warga negara. Dan membayar pajak itu adalah prinsip. Kenapa? Karena kalau ditilang nanti di saat kita mengendarai ada momen gabungan lagi, kita tidak bisa menghindar. Tetapi kalau kita membayar pajak, ada apapun di jalan, kita bisa terus berjalan karena kita taat. Membayar pajak dalam prinsip hidup orang percaya. Bayarlah pajak tepat pada waktu. Dan yang ketiga, kepada Kaisar, membayar pajak tidak akan membuat kita kekurangan. Kenapa? Karena kita sudah diberkati. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita bisa beli kendaraan, kita bisa beli rumah. Pajak itu berapa, Tom? Bayar pajak. Harga kendaraan yang saya bawa itu sekitar kalau barunya 11 juta. Roda 2. Repo barunya kalau sekarang cuma 3,5. 11 juta pajaknya cuma berapa? 200 tidak nyampe. Itu per tahun. Tetapi sangat bermanfaat. Saya mau keluar kota tidak ada masalah kalau ada polisi yang sedang beroperasi. Karena apa? Taat membayar pajak. Dan saya percaya jemaat di tempat ini taat membayar pajak. Amin. Hatinya tertutup. Belum, saya belum. Kalau belum, pulang dari tempat ini, persiapkan. Besok pagi hari Senin, datanglah untuk menyelesaikan pajak kepada pemerintah. Yang kedua, karena tadi Yesus mengambil poinnya, dia berkata ya, kepada Allah engkau harus membayar atau mengembalikan. Yang kedua, yaitu kepada Tuhan. Kepada siapa aku persembahkan? Kepada Kaisar. Yang kedua kepada Tuhan. Di dalam Markus 12 ayat yang ke-17b. Di situ kita harus membayar atau mengembalikan haknya Tuhan kepada Allah. Karena apa? Karena Dia memberkati kita. Dia sudah memberkati hidup kita. Dari dalam kandungan Dia sudah memberkati. Bahkan sampai saat ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada yang saat ini ditinggalkan Tuhan? Bisa angkat tangan. Semua kita di dalam perlindungan Tuhan, di dalam berkat Tuhan. Kalau kekurangan di dalam Matius 6 ayat 33, minta. Sudahkah kita minta kalau kekurangan kepada Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kepada Tuhan kita harus mengembalikan haknya. Dia sudah memberkati. Kepada Tuhan kita berkewajiban untuk mengembalikan hati. Kalau tadi pajak itu wajib. Kalau kita saat ini, saya ambil di Maleakhi 3 ayat yang ke-10, mengembalikan perpuluhan, itu haknya Tuhan. Kita sudah diberkati, kita sudah ditolong. Tinggal 10% haknya Tuhan itu kita kembalikan. Lalu berkata, Pak, saya sudah rajin perpuluhan, tapi kenapa perpuluhannya itu tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya? Maka saat ini saya tidak lagi mau perpuluhan. Saya mau katakan, kalau engkau memberi haknya Tuhan, mengembalikan haknya Tuhan, mau gereja apakan itu haknya gereja. Gereja juga butuh pemeliharaan.
butuh dana banyak. Dari mana? Maleakhi 3 ayat yang ke-10 berkata apa? Bawalah persembahan persepuluhanmu. Kita harus membawa agar apa? Di rumah Tuhan banyak makanan. Selain untuk gedung gereja ini, masih ada diakonia lain. Jadi kalau kita berkewajiban mengembalikan perpuluhan, kembalikan. Jangan berpikir itu nanti digunakan untuk apa. Itu sudah ada yang mengelolanya. Percayalah kepada hamba-hamba Tuhan yang di tempat ini yang mengelola, kepada para majelis diaken yang mengelola. Serahkan kepada mereka, karena mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Kewajiban kita yaitu mengembalikan haknya Tuhan. Di saat kita mengembalikan haknya Tuhan, maka Tuhan berkata, aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai apa? Berkat limpah. Kepada siapa kita persembahkan? Kepada Allah. Yang mengelola adalah manusia. Dan manusia yang sudah dipercayakan di tempat ini, yaitu para majelis yang serahkan kepada mereka. Biar dikelola. Wah, persembahan saya atau perpuluhan saya besar. Nanti kalau saya beri, gembalanya, hamba Tuhannya tiap bulan ganti kendaraan. Wah, Bapak itu yang dikasih Tuhan. Serahkan kepada pengelola. Kita tidak usah berpikir terlalu jauh, karena itu akan membuat kita tidak jadi untuk mengembalikan haknya. Di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10, mengembalikan persepuluhan. Dan saya yakin kalau kita taat dalam persepuluhan, Tuhan memberkati usaha, keluarga, pekerjaan. Karena apa? Dia membukakan tingkap-tingkap langit. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengembalikan persepuluhan dari hasil ternak. Itu kalau petani. Hasil dagang kalau pedagang. Hasil tanah kalau memang dia mengelola tanah itu. Bapak Ibu yang kita akan kembalikan Tuhan. Karena apa? Kalau kita menggunakan haknya dulu, berkat itu istilah orang Jawa seret. Karena perpuluhan itu adalah pagar di dalam usaha kita, di dalam kesehatan kita, itu adalah pagar. Kalau sampai perpuluhan atau mengembalikan perpuluhan atau kita persembahan itu bolong, berarti pagarnya bolong. Dan kalau pagarnya bolong, tikus bisa masuk, hama bisa masuk, dan itu yang membuat kita tidak diberkati. Dan akhirnya berkata, Tuhan, Engkau tidak peduli. Padahal Tuhan sudah peduli kepada kita. Tuhan sudah memberkati hidup kita. Percayalah, kalau kita mengembalikan haknya Tuhan, kita pasti di dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Yang ketiga, kita memberikan persembahan hanya karena kasih. Kita memberikan persembahan itu karena kasih kita kepada gereja kita, kepada Tuhan terlebih. Kalau kita tidak memberikan persembahan, kalau kita tidak mengembalikan perpuluhan, bagaimana gereja ini bisa berjalan? Gereja ini harus ada AC, ada kipas angin, itu digerakkan oleh apa? Aliran listrik. Dan listriknya kita harus membayar. Itulah nanti bendahara yang akan mengelola.
saya yakin percaya kita semakin taat. Haleluya. Kepada Tuhan kita bersembah. Selain tadi berkewajiban kita mengembalikan atau membayar pajak, kita juga berkewajiban mengembalikan perpuluhan haknya Tuhan. Dan kita juga wajib mengucap syukur dengan apa yang sudah kita terima dengan cara kita memberikan persembahan. Percaya, kalau kita memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan, Tuhan memberkati. Saya mau beri kesaksian Bapak Ibu, saya tidak kenal orangnya. Saya tidak pernah berjumpa dengan orangnya. Di saat kami tinggal di Sinar Waluyo, rumah kontrak, kami bergumul dengan kedua anak kami yang masih kecil-kecil. Dia mau masuk, kalau tidak salah itu SMP kalau tidak salah, atau masuk SD, karena saya harus pindah dari SD Malaksari, saya mau pindah ke SD 004 Sendang Mulyo. Memang SD negeri gratis katanya. Saya mau pindah karena memang anaknya sudah tidak mau. Kami butuh. Kami berdoa sama istri. Dua anak saya yang kecil itu cuma satu. Sampai sekarang rumah yang besar, mobil yang besar. Tak tanya rumah yang besar itu apa, Rona? Nanti kalau teman-temannya ayah, ada orang yang tidak punya rumah, kan bisa di rumah kita ya. Hati saya tersentak. Puji Tuhan. Berarti sudah penuh kasih. Lah mobil yang besar, jangan yang kecil ya. Nek mobil yang kecil itu pelit. Karena cuma keluarga. Tapi nek mobil yang besar kan teman-teman bisa ikut. Kalau mau kemana-mana, sekolah minggu mau kemana-mana, itu baru belum sekolah dia bisa sampai nanti. Saat kami berdoa malam, saya harus jemput anak di Kanesius, saya sudah sampai Polsek Pedulungan, saya ditelepon, saya mikir sebentar, Pak Man, ke pasar Kartini, cepat ke sini. Wadah itu dalam keadaan panas karena sekitar jam 1. Kita sudah mau sampai rumah, ke sini cepat, penting. Akhirnya saya balik ke sana. Saya ditanya, yang lagi menjadi pergumulan sampai apa? Saya tidak berani ngomong. Karena saya ngomong nanti dikirain saya minta. Tanya lagi, pergumulan apa? Pergumulan saya butuh uang untuk pindahnya anak saya sekolah. Puji Tuhan, saya langsung dikasih amplop coklat tebel segini, isinya 10 juta. Ini ada titipan karena ada orang yang berdoa. Semalam-malam itu dia tidak bisa tidur, akhirnya dia berdoa. Dia diperlihatkan nama tulisan itu Martono. Dan akhirnya beliau yang mimpi itu, yang didapat penglihatan itu saat berdoa, dia tanya kepada teman saya, ada enggak namanya Martono? Ada. Terima uang itu, saya minta nomor teleponnya, tidak boleh. Saya cuma mau mengucapkan terima kasih. Enggak. Dia bilang tidak perlu disebutkan nama. Saya mau katakan Bapak, dan ini aja, pakai HP-mu, saya yang ucapkan. Jadi saya tidak tahu siapa orang. Sampai saat ini 10 juta saya mendapatkan. Kami bergumul bersama dengan Tuhan. Karena kami mengasihi pekerjaan Tuhan. Dan uang itu ada manfaatnya Bapak. Ada teman dari Bali, dia mampir Surabaya, dia mampir Semarang. Ibu-ibu yang sudah sekitar umur 60 mau tak naik bis sampai Jakarta, saya tidak. Saya tanya tiket pesawat.
Jadi uang itu cuma apa? Mampir, tapi kita bisa menjadi terbaik. Saya bisa mencarikan tiket pesawat, saya bisa memberikan oleh-oleh. Karena apa? Karena kita mengasihi pekerjaan. Kepada siapa kita persembahkan? Kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, kepada pemerintah kita berikan persembahan ini. Membayar pajak kepada Tuhan, kita kembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Dan yang ketiga, yang paling harus kita berikan di dalam kehidupan kita, yaitu di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Inilah persembahan yang hidup, yang dikehendaki Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya. Pasal 12 dari Roma 12 ayat yang ke-1. Begini firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demikian kekurangan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita sudah memberikan hidup kita untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan mengiringi hidup kita, Tuhan akan menuntun kita. Dan di saat kita sudah memberikan hidup kita, pastilah persembahan, perpuluhan, membayar pajak itu akan kita lakukan dengan taat. Karena apa? Hidup kita sudah kita persembahkan untuk Tuhan. Hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Tidak harus menjadi hamba Tuhan, tidak harus menjadi diaken, tetapi dengan kita memberikan hidup kita untuk Tuhan, kita peduli apa yang gereja butuhkan, apa yang Tuhan inginkan, maka kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita, memberkati kita. Karena apa? Karena Dia mengasihi kita. Dan sepatutnya kalau Dia sudah mengasihi dan memberkati kita, kita pun harus mempersembahkan tubuh kita, hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena dengan kita memberikan hidup kita, Tuhan akan menuntun langkah kita. Dia terlebih dahulu sudah memberikan nyawanya untuk kita. Belum ada sebulan, baru beberapa minggu kita merayakan kematian Tuhan di kayu salib, kebangkitan. Itu karena Dia mengasihi kita, dan sepatutnya kita pun akan memberikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, dan kita akan berikan itu kepada Dia. Sebelum ibadah dimulai, Bapak Tim potong tadi, mata saya tertuju kepada pemain musik. Biasanya cewek itu mainnya gitar, tapi tadi bass. Puji Tuhan. Kalau di kami di Pulau Sari itu cewek mainnya drum, dan ini lebih lagi bass. Nanti untuk para cewek-cewek nanti dijadikan satu, ada drumnya, ada bassnya, ada keyboardnya. Puji Tuhan. Apa? Sudah mempersembahkan. Luar biasa pemain musiknya, ya. Saya kalau pegang keyboard bisa, drum bisa, bass bisa, pegang saja. Untuk memainkan pasti ketawa. Tidak bisa main musik. Luar biasa, cewek pegang bass. Tuhan, kembali lagi ke firman Tuhan, Bapak. Jadi kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan. Kenapa? Karena Dia sudah berkorban untuk kita semua. Kalau Dia sudah berkorban, maka kita harus sewajarnya atau kewajiban kita untuk berkorban. Keuangan kita, waktu kita,
dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagai kesimpulan dari firman Tuhan, ya, kesimpulan dari firman Tuhan pada pagi hari ini cukup simpel saja. Yang pertama, persembahan yang benar dan berkenan adalah persembahan yang dari dalam hati. Kalau mau mempersembahkan bersungut-sungut, duit kayak semini-semini, malah dipersembahkan. Jangan, dari dalam hati. Karena di saat engkau memasukkan persembahan, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Seperti seorang wanita yang dia cuma memberikan berapa peti saja, itu diperhatikan oleh Tuhan. Persembahkanlah persembahan itu dengan hatimu, dengan hati yang penuh. Yang kedua, dari kesimpulan, bayarlah apa yang menjadi kewajibanmu untuk membayar pajak. Bayarlah. Dan membayar pajak kita dilancarkan di dalam perjalanan. Kalau kendaraan, kalau rumah, bayarlah itu. Pak, apa gereja bayar pajak? Setahu saya bayar, tapi separuh. Listrik juga separuh. Puji Tuhan. Selanjutnya, kembalikan kepada Allah apa yang menjadi haknya. Persepuluhan itu kembalikan, karena kita sudah mendapatkan 90%. 10%-nya berikan, kembalikan kepada Tuhan, agar tingkap-tingkap langit dibukakan. Sisakan atau sisihkan. Nah ini yang menjadi saat ini, tren saat ini. Pak, saya mau perpuluhan, tapi nanti nek saya sudah belanja semua. Saya katakan saat ini, sisihkan apa yang menjadi haknya Tuhan, bukan sisanya. Ada senior saya, dia ngajar yang nyeleneh tentang perpuluhan. Saat senior itu mengajarkan sesuatu, tapi sekarang sudah almarhum. Itu beda berapa tahun dengan saya. Dia menyatakan bayar persepuluhan. Ada jemaat yang bertanya, bayar persepuluhan atau mengembalikan persepuluhan. Saya bilang mengembalikan persepuluhan. Bukan bayar, Pak. Bukan. Katanya persepuluhan itu dikembalikan di saat sudah belanja semuanya kebutuhan sehari-hari. Saya mengatakan tidak. Kita harus mengikuti firman. Persepuluh dari hasil usahamu, hasil pekerjaanmu, hasil tanahmu kalau engkau bertani. Kembalikan itu, maka kita ada di dalam perlindungan dan berkat-berkat Tuhan. Sisihkan, bukan sisakan. Amin. Kita akan sisihkan, kita akan kembalikan kepada Tuhan dan bukan sisanya untuk Tuhan. Dan yang terakhir, yang penting adalah memiliki respon yang benar terhadap persembahan. Karena dengan kita memiliki respon yang benar terhadap persembahan, maka hidup kita pasti dibenarkan oleh Tuhan. Kalau dibenarkan oleh manusia, tidak ada artinya. Tetapi kalau kita dibenarkan oleh Tuhan, maka kita memiliki arti yang puji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Besar anugerah-Nya. Kita angkat pujian. Haleluya. Anugerah-Mu
Sang